Saya mau pantun dulu sedikit ya Bu Leni ya. Sebelum menyerahkan nanti kepada Bu Leni dan Ustadz. Jangan lupa pakai cakep ya, sahabat-sahabat semua. Abdullah jalan-jalan ke pasar seni, membawa makanan, memakai baki. Masya Allah, kami senang hadir di sini. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Hanan Ataki. Supaya nanti nggak kepotong-potong, saya mau kasih souvenir cendera mata tanda tali kasih tahadu tahabu katanya gitu ya, mengikat hati kita dengan cendera mata dari ibu-ibu wanita perempuan Indonesia solehah semuanya yang ada di Jepang kepada Ustadz kita ya. Ini dari kita semuanya, semoga berkenan kepada Ustadz menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Hajah Neni Nurlaini, kemudian juga Ketua Kemuslimahan ya namanya ya? Kemuslimahan Tokyo apa? Kemuslimahan Indonesia Jepang, dan semua anak-anak muda yang sedang merantau di Jepang, baik yang lagi kuliah atau belajar maupun yang lagi kerja, dan yang kayaknya bakal stay di Jepang kali ya. Tapi ini nggak kebawa hashtag kabur aja dulu kan? Alhamdulillah ini udah yang kesekian kalinya saya ke Jepang, dan rasanya selalu pengen balik ke sini untuk belajar sih, belajar budayanya, belajar habitnya, dan belajar banyak hal. Tapi by the way, Jepang adalah salah satu motivasi dan inspirasi saya yang akhirnya setelah sekian kali saya dibawa jalan-jalan sama Kang Yusuf ke Jepang, saya memberanikan diri untuk membuat sekolah di Indonesia SD gratis yang terinspirasi dari beberapa materi pelajaran yang ada di Jepang. Semoga inspirasi-inspirasi yang kita dapat di seluruh dunia itu kita bawa pulang ke Indonesia sebagai sebuah amal solih, sebagai sebuah kontribusi kebangsaan dan kontribusi dakwah kita. Hari ini saya baru dapat judul nih, Allah aku kembali, taubatku belum terlambat kan? Bener kan judulnya? Iya. Kirain judulnya ubur-ubur ikan lele. Belum terlambat le. Jadi kita pengen bahas tentang kembali kepada Allah ataupun tentang taubat. Kembali kepada Allah itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-inabah. Jadi kalau misalnya
orang yang pengen kembali kepada Allah itu atau diperintahkan untuk kembali kepada Allah itu ayatnya wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi secara bentuk kata sifatnya disebut dengan al-inabah, kembalinya seseorang kepada Allah. Sedangkan penyesalan yang menjadi motivasi seseorang untuk kembali dalam bahasa Arab disebut dengan taubah. Jadi taubah itu secara definitif, bukan secara bahasa, kata para ulama artinya an-nadam. At-taubah hiyan nadam, wan nadam wat taubah. Taubat itu adalah penyesalan dan penyesalan itu adalah taubat, kata para ulama. Jadi kalau kita hari ini bicara tentang dua kata, dua diksi, maka kita akan lebih banyak membedah motivasi-motivasi bagaimana caranya kita semangat bertaubat dan semangat berinabah, semangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman anak-anak muda Tokyo dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang saya pengen share sama kalian tentang sebuah kenyataan fitrah manusia, bahwa berbuat salah itu adalah fitrah. Tapi ini bukan sebuah validasi ya, atau sebuah legitimasi. Terlepas dari itu semuanya, berbuat salah itu adalah sebuah fitrah. Artinya nggak mungkin kita nggak berbuat salah, itu nggak mungkin. Jadi kita menghindar apapun tetap salah. Kita, orang lain, semua orang dalam kehidupan ini yang namanya berbuat salah itu fitrah. Sehingga poin dari kata-kata bahwa berbuat salah itu adalah fitrah, poin pentingnya adalah ya udah biasakanlah diri kita dengan orang-orang yang kadang bersalah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena nggak mungkin kita bergaul dengan manusia lalu tidak menemukan kesalahan pada diri mereka, itu nggak mungkin. Sebagaimana kita juga sesoleh apapun, sehijrah apapun, sebolak-balik apapun kita ke Mekah, bahkan tinggal di Mekah di Madinah, tapi kita nggak akan pernah terhindar dari yang namanya kesalahan ataupun dosa. Itulah kenapa sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan kakek kita Adam alaihissalam ke bumi, padahal kan Adam itu memang diciptakan untuk tinggal di bumi kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kata Allah sebelum menciptakan Adam. Artinya Adam itu memang diciptakan untuk tinggal di muka bumi, sebetulnya bukan tinggal di surga. Kalau melihat dari ayat, kenapa Allah menciptakan Adam? Adam itu memang diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang akan mengurus bumi. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Adam dari surga ke bumi? Kenapa nggak Allah putuskan aja Adam secara baik-baik, misalnya wahai Adam turunlah kamu ke bumi, sesungguhnya bumi itu pernah dirusak oleh jin, sekarang tugas kamu adalah memperbaikinya, merawatnya, menjaganya, kan bisa gitu ya. Sebagaimana Allah mengutus para malaikat. Gampang Allah mengutus Adam atau para malaikat ke bumi tanpa harus ada adegan drama salah. Kalau kita pakai logika kita dalam membaca sejarah kehidupan Nabi Adam, kenapa Adam diturunkan ke bumi itu dengan sebuah drama pernah melakukan satu kesalahan? Karena Allah Subhanahu wa taala memang ingin menyampaikan kepada anak cucunya Adam, kita itu memang kayak gitu, memang bersalah. Kita itu memang pendosa. Kita itu memang gak akan terlepas dari yang namanya kesalahan. Makanya kalau misalnya teman-teman baca tafsir ya, ini saya coba buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat taubatnya Adam di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
Maka kemudian Adam pun menyampaikan kepada Tuhannya, dari Tuhannya kalimat-kalimat, lalu Tuhannya mengampuni dosanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Di sini ada istilah kalimat. Kalimat ini artinya ucapan. Ternyata sebelum Adam bertaubat, Adam itu ngobrol sama Allah. Ada kalimat yang dia bicarakan dengan Allah. Ada apa ya? Ada pembicaraan lah. Kalimat itu pembicaraan antara Adam dengan Allah. Salah satu pembicaraan Adam dengan Allah kalau kita baca di dalam tafsir, Adam itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, khati'ati allati akhta'tu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani. Aw syai'un ibtada'tuhu min qibali nafsi. Ya Allah, kesalahan yang aku lakukan itu apakah ketetapan yang Engkau telah tetapkan kepadaku sebelum Engkau menciptakan aku, atau sesuatu yang aku mengada-ngada dari sisi diriku sendiri? Jadi sebetulnya kesalahan yang aku buat itu memang dari aku pribadi, atau memang Engkau tetapkan aku berbuat salah kayak gitu bahkan sebelum Engkau menciptakan aku?" kata Adam. Apa jawaban Allah? Qala bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluqaka. Itulah ketetapan yang telah aku tetapkan atasmu bahkan sebelum aku menciptakan engkau, wahai Adam. Qala, kemudian Adam mengatakan, fakama katabtahu 'alayya faghfirli. Maka sebagaimana engkau telah menetapkan aku berbuat salah, ya Allah, maka ampunilah aku. Ini kalimat dialog antara Adam dengan Allah. Sehingga ketika Nabi Adam mengatakan, sebagaimana engkau telah menetapkan aku bersalah, maka ampunilah aku, kemudian Allah menerima taubat Adam dan mengampuni dosa Adam. Apa maksud dari kalimat ini? Kalau kita kan kalau ngobrol kayak gini, kira-kira respon kita apa? Misalnya kita nanya ke Allah nih, kalau seandainya bisa, ya Allah, aku berbuat salah itu karena memang takdir atau karena memang inisiatif aku sendiri? Kata Allah, bukan inisiatif kamu, kesalahan kamu itu takdir aku. Kira-kira respon kita gimana? Rata-rata orang kayak kita nih responnya, ya udah kalau gitu bukan salah aku dong, gitu kan? Itu respon kita. Karena kita cenderung mencari pembenaran dan mencari kambing hitam. Itulah bedanya kita dengan Adam. Mencari pembenarannya apa? Oh, berarti aku benar dong, bukan aku yang salah, emang takdirnya yang salah. Akhirnya kambing hitamnya siapa? Takdir. Tapi ternyata Adam luar biasa nih responnya. Ini pelajaran buat kita yang jarang dibahas dalam kisah Adam. Sebagaimana engkau telah mentakdirkan atau menetapkan aku berbuat salah, maka ampunkanlah aku. Artinya apa? Bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita, karena dosa kita itu adalah ketetapan Allah. Ngerti gak? Karena Allah yang menetapkan kita berbuat dosa, gak mungkin Allah gak mengampuni kita. Gak mungkin Allah gak mengampuni kita. Tugas kita cuma satu, minta ampun doang. Dan minta ampun pada Allah itu gak ribet. Gak kayak kita minta maaf sama seseorang yang dianggurin chat kita berhari-hari, berbulan-bulan, tetap contreng abu. Padahal dia online lasin, tapi gak di-read sama dia. Sekalinya dia read jadi biru, itu pun gak sengaja kepencet. Langsung dia panik gara-gara kepencet, tapi statusnya di kita notifikasinya typing. Wah, kita udah kegeeran, kayaknya dia udah maafin nih. Akhirnya gak jadi nge-send. Itu kalau dengan manusia susah minta maaf. Kalau sama Allah sekedar mengatakan astaghfirullahaladzim, satu kata doang, astaghfirullah, atau mau ditambah astaghfirullahaladzim, segitu aja, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan itu pasti janji Allah, karena Dia Tawwabun Ghaffarun Ghafurun Rahim. Kenapa kok pasti? Karena kita berdosa adalah ketetapan Allah, maka diampuni adalah sebuah janji Allah. Ini jangan dibawa ke
sebuah validasi berbuat dosa ya. Kenapa berbuat dosa? Ketetapan Allah. Kok kamu jahat banget sama aku? Itu ketetapan Allah loh, bukan ketetapan aku. Bukan kesana arahnya. Ini kita lagi bicara hakikat ya. Karena dalam agama itu ada dua dimensi untuk bicara agama, ada dimensi hakikat, ada dimensi syariat. Kalau ngomongin syariat itu ngomongin sebab akibat. Kalau kita berbuat salah maka ada konsekuensinya. Kalau kita menyakiti orang lain maka ada hukumnya. Tapi kalau bicara hakikat itu bicara tentang penerimaan, bicara tentang lapang dada, bicara tentang belief, bicara tentang faith, bicara tentang hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Kalau syariat jasadiyah, kalau hakikat ruhaniyah tentang mental. Jadi kalau kita bicara mental health dalam konteks Islam, itu bicaranya ilmu hakikat. Kalau kalian pengen dapat mental health, kesehatan mental, atau mengobati mental problem kalian, mental illness kalian, atau segala hal yang bersifat mental issue, maka kita bicaranya ilmu hakikat tentang ruhaniyah. Tapi kalau bicara tentang urusan kita dengan manusia dalam hablum minan nas, itu bicaranya syariat atau jasadiyah, sebab akibat. Jadi enggak karena hakikat maka hukum itu diabaikan, enggak juga. Hukum tetap berjalan. Makanya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Walaupun sebetulnya secara hakikat kesalahan Nabi Adam itu adalah ketetapan Allah. Kenapa kita bicara tentang hakikat? Bukan untuk mengotak-ngatik atau untuk mengintervensi syariat, bukan. Ngerti nggak bicara hakikat yang mengintervensi syariat? Kan kalau kita, maaf ya, ada koruptor, harus dihukum kan? Lalu nanti dia pakai bahasa hakikat untuk memvalidasi dan melegitimasi kesalahannya. Saya kan korupsi karena ketetapan Allah. Nah ini berarti mengintervensi syariat dengan hakikat, nggak nyambung. Urusan syariat sebab hakikat harus dijalankan. Tapi urusan hakikat itu urusan kita belajar menerima, belajar nggak larut dalam rasa bersalah, belajar untuk meminta ampun kepada Allah, belajar memperbaiki diri, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho. Itu namanya hakikat. Ya bahasanya bahasa batin. Dan belajar ilmu hakikat ini salah satu ilmu pokok dalam Islam yang biasanya dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Walaupun bagi anak-anak urban istilah tasawuf itu nggak terlalu populer, bahkan cenderung dibawanya ke arah tasawuf falsafi, tasawuf filsafat, pemikiran, bukan tasawuf riyadhi, tasawuf amalan. Jadi kalau kita bahas tentang ilmu hakikat, ruhaniyah, itu sama pentingnya dengan bahas ilmu syariat. Ilmu syariat itu apa? Halal, haram, ini boleh, ini nggak boleh. Itu ilmu syariat. Biasanya ustadz fikih yang bahas ilmu syariat. Tapi kalau ilmu hakikat biasanya ustadz yang tasawuf yang bahas ilmu hakikat. Dan sejak dulu, sejak saya pulang dari Mesir, pembahasan saya itu ada di ruang hakikat. Saya jarang berfatwa. Kalau ada yang nanya ke saya tentang fatwa sesuatu, saya bilang tanya aja kepada yang ahli, karena saya bukan expert di bidang fatwa, tapi saya concern di bidang hakikat atau ilmu ruhaniyah. Makanya ketika anak muda lagi rame-ramenya isu mental, itu nyambung banget dengan materi-materi saya, sehingga saya dengan mudah untuk bisa menotis hal-hal yang berkaitan dengan mental issue yang ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam Islam. Gampang di highlight karena memang pembahasan hakikat. Jadi poin pertama yang saya pengen share ke kalian teman-teman, bahwa berbuat salah itu adalah fitrah. Nabi Adam ketika beliau berbuat salah, sebelum beliau bertaubat, beliau sempat nanya kepada Allah, ya Allah, apakah kesalahan saya ini adalah ketetapan-Mu atas saya, atau kesalahan saya ini adalah sebuah inisiatif saya? Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya kesalahan kamu itu adalah ketetapan-Ku atasmu. Lalu Adam menjawab lagi dengan kalimat, ya Allah, sebagaimana Engkau menetapkan aku berbuat salah, maka ampunkanlah aku. Ini bukan nyalahin Allah, tapi meminta
meminta kebaikan Allah dengan menerima ketetapannya. Jadi bukan nyalahin Allah, lebih tepatnya meminta kebaikan Allah dengan menerima ketetapannya. Karena nggak bisa kita meminta sesuatu kepada Allah tapi menolak ketetapannya. Jadi kayak kita misalnya mau meminta sesuatu itu kita harus menerima dulu apa yang menjadi harapan dia atau keinginan dia atau perintah dia. Kalau dia atasan kita, dia suruh kita sesuatu, kemudian kita oh iya boleh nggak saya gini. Jadi ada kayak semacam tawar menawar ya. Ketika kita menerima sebuah perintah atau kita menerima sebuah job desk, SOP, sebuah keputusan, kita juga berharap ada kebaikan yang kita dapatkan. Nah, itu adalah sebuah tawar menawar yang walaupun dengan Allah bahasanya bukan tawar menawar, tapi lebih kayak harapan seorang hamba dalam penerimaannya terhadap ketetapan Allah. Jadi jangan sampai kita ke Allah itu nolak segala ketetapannya, protes, mempertanyakan, tapi pengennya banyak, doanya itu macam-macam. Nanti dia seorang hamba yang tidak berserah kepada Allah. Makanya ada mengatakan, sebagaimana engkau menetapkan aku bersalah, artinya aku terima ditetapkan sebagai seorang pendosa, sebagai seorang yang bersalah. Aku terima kalau engkau menjadikan aku seorang yang melakukan kesalahan. Aku terima ya Allah, maka ampunilah aku. Ini ada hal yang luar biasa di sini, yang kata para ulama disebut dengan istilah iktiraf. Iktiraf itu sebuah pengakuan dosa atau sebuah kondisi di mana kita berdamai dengan kesalahan. Karena hari ini salah satu di antara mental problem itu adalah ketika kita tidak bisa berdamai dengan kesalahan kita di masa lalu. Akhirnya kita terjebak di dalam marah, terjebak di dalam trauma, terjebak di dalam angan-angan. Lau anni fa'altu kada wa kada, coba kalau waktu itu aku begini, coba kalau waktu itu aku begitu. Kita terjebak di dalam rasa bersalah di masa lalu berangan-angan untuk merubahnya. Berarti kita tidak iktiraf, tidak berdamai dengan kesalahan itu. Sedangkan kalau kita nggak bisa berdamai dengan kesalahan kita dan tidak bisa berdamai dengan kesalahan orang lain, hidup kita tuh susah. Kenapa susah? Karena kita akan terlalu perfeksionis, kita akan terlalu idealis, kita akan terlalu di awam-awam, bahkan kita terjebak tadi di dalam andai-andai dan angan-angan. Makanya penting belajar iktiraf, belajar mengakui kesalahan, belajar menerima kesalahan, belajar memaafkan, belajar berdamai. Itu tuh penting untuk mental health, untuk kesehatan mental. Dan itu dibahas dalam literasi Islam tentang taubat dalam perspektif hakikat. Kalau literasi Islam tentang kesalahan dalam perspektif syariat, berarti tentang hukum-hukum. Kalau salahnya begini, nanti kifarat dosanya begini. Kalau salahnya begini, berarti nanti qadanya begini. Kan itu hukum-hukum ya. Salah dalam misalnya puasa, yang sengaja nelen air pas lagi wudhu di bulan puasa misalnya, benar apa salah? Salah. Konsekuensi hukumnya apa? Berarti dia harus mengqadha puasanya. Yang terlanjur gibah di bulan puasa, salah apa benar? Salah. Apa hukum puasanya? Kan ada konsekuensi kan? Apalagi yang punya gibah klub, SOP-nya apa? Semakin pelan suaranya, semakin penting infonya ya. Semakin manyun mulutnya, itu semakin akurat tuh beritanya. Itu gibah-gibah. Udah gitu sambil istighfar, sambil zikir. Masa sih nggak nyangka, subhanallah. Sambil zikir, sambil gibah. Apa konsekuensi hukumnya? Itu bicara syariat. Kalau kita menggibahnya di siang hari, secara konsekuensi hukum, puasa kita sah, tapi udah nggak ada pahala. Kalau dibatalin karena terlanjur nggak ada pahala, makin dosa.
Ini ruginya menggibah di bulan puasa. Puasanya sah secara fikih, tapi nggak ada pahala. Kenapa nggak ada pahala? Karena pahalanya ditransfer ke orang yang lagi digibahin. Walaupun kita nggak boleh mancing orang menggibahi kita. Tolong gibahin gua dong, udah lama nih nggak digibahin. Kayak kurang amal gitu, butuh transfer dari kalian gitu ya. Jangan mancing-mancing orang nggak gibahin kita. Tapi ketika orang nggak gibahin kita, hakikatnya, nah balik lagi ke hakikat, dia lagi mentransfer pahala ke kita. Kenapa kita kok ngerasa ngerasa sedih banget gitu? Sedih wajar, oke, tapi sedih banget enggak. Kenapa? Karena hakikatnya kita untung, dia yang rugi, walaupun nggak nyaman keuntungan itu. Tapi secara syariat, bahwa dia puasanya tetap sah, hanya tidak lagi berpahala. Ini bedanya bicara hakikat sama syariat. Begitu juga bicara tentang taubat dosa dalam konteks hakikat dan syariat. Jadi secara hakikat, sebetulnya nggak ada satupun dari kita yang nggak berbuat salah sama sekali, enggak. Sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Kalau Allah akan menggantikan kalian dengan generasi yang lain, umat yang lain yang akan berbuat dosa, dan kemudian mereka bertaubat sehingga Allah menerima taubat mereka dan mengampuni dosa mereka. Coba, seolah-olah kan hadis ini tuh menyuruh kita harus berbuat dosa ya. Karena kalau kita gak berbuat dosa, kita dibinasakan ya. Bukan, ini bukan hadis menyuruh kita berbuat dosa. Ini hadis menyampaikan fitrah kita tuh memang berbuat dosa. Gak mungkin kita gak berbuat dosa. Kalau seandainya kita gak berbuat dosa sama sekali, tapi itu gak akan terjadi, maka kita akan dibinasakan. Kenapa? Karena Allah akan menciptakan satu makhluk untuk berbuat dosa, lalu mereka bertaubat dan Allah mengampuni dosa mereka. Itulah salah satu fun fact-nya kita sebagai manusia. Dalam bahasa lainnya, fitrah. Maka kalau nanti kalian menikah, siap-siaplah mentalnya kalian menikahi seorang pendosa. Dan kalian pun pendosa, kan gitu kan? Kalian tidak menikah dengan malaikat, sehingga ketika dia berbuat kesalahan kalian kaget. Kok gini ya? Kayaknya aku salah jodoh deh. Kalian tidak menikah dengan malaikat, kalian menikah dengan seorang pendosa. Kalian cari kemanapun di muka bumi, selama kalian menikah dengan sesama manusia, maka kalian adalah menikah dengan pendosa. Walaupun gak harus separah Walid sih ya. Ada yang namanya Dewi di sini? Gak ada kan? Jangan sampai nanti pakai narasi Walid tak Dewi boleh tak? Tapi bahwa suami adalah pendosa, istri adalah pendosa. Makanya di dalam ayat tentang menikah itu ada 3 kata yang sangat populer ya, yang kita sering ucapkan dalam pernikahan teman kita. Semoga samara, bukan samawa. Karena kalau samawa, sakinah, mawaddah, wa. Kan wa itu satu kata sendiri kan? Dan ya, seharusnya samara, sakinah, mawaddah, rahmah dong. Ya udah populer. Oke, samawa ya. Yang ketiganya apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu toleran. Kita sering bilang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kita kayaknya nggak terlalu ngeh nih. Apa maksud dari setiap kata ini? Sakinah, feeling safe. Kalau kalian setelah menikah takut sama pasangan, merasa terancam oleh pasangan, berarti nggak sakinah. Mawaddah, merasa dicintai, diprioritaskan, disayang, diperhatikan, baik laki-laki maupun perempuan, hak-haknya, itu namanya mawaddah. Dan yang ketiga, rahmah. Rahmah itu dimaafkan kalau dia salah, ditolerir kalau dia melakukan sebuah kekeliruan. Misalnya pasangan kalian salah ngomong, ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan gitu lagi ya, aku sedih loh, ya.
Ya selama dia juga iktiraf, mengakui kesalahannya. Sebagaimana Adam nggak mendebat Allah, cuma nanya apakah ini ketetapan engkau atau kesalahan dari aku. Kata Allah, ketetapan aku. Ya Allah, sebagaimana engkau menetapkan aku bersalah, aku terima, maka ampunilah aku, maafkanlah kesalahan aku. Jadi kan dia mengakui kalau dia bersalah dan dia menerima ketetapan Allah. Sebaik itu Nabi Adam. Jadi jangan sampai kita kayak nuduh Adam, gara-gara Nabi Adam nih kita jadi banyak dosa sampai sekarang. Enggak, memang kita itu ditetapkan kayak gitu. Selama kita iktiraf, mau menerima, mau mengakui, mau menyadari kesalahan kita. Sedangkan pasangan kita mau rahmah, mau juga menerima dengan cara memberi kesempatan. Enggak sekali salah cerai, 2 hari menikah cerai, salah dikit tinggalin, enggak gitu. Itu tuh kayaknya gaya-gaya love bombing deh, yang ngasih perhatian segala macam habis-habisan sampai bintang, planet, galaksi, black hole semuanya masuk dalam kata-katanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu orang terbaik yang pernah aku temui selama ini. Wah, bla bla bla. Ujung-ujungnya dingin, ya. Tiba-tiba dingin, tiba-tiba menghilang, meraih di telan bumi. Itu gaya-gaya love bombing sih. Tapi kalau dalam kehidupan normalnya kita sebagai insan yang punya kelebihan dan kekurangan, harusnya ketika kita menikah, kita tuh punya mindset, punya belief, punya mental, saya menikahi seorang pendosa dan saya pun seorang pendosa. Saya akan belajar untuk berdamai kalau dia melakukan kesalahan, apalagi di awal-awal pernikahan, di mana mereka masih belajar beradaptasi. Itu hal yang wajar. Begitu juga saat kalian bergaul dalam sebuah geng, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah grup WA, dalam sebuah lingkungan. Kalian tuh ada di tengah-tengah para pendosa dan kalian pun pendosa sama seperti mereka. Maka belajarlah berdamai kalau ternyata orang-orang yang kita temui itu yang ini ada salah, yang ini ada salah, yang ini semuanya ada salah. Mau cari sempurna nggak ada setelah Rasulullah. Cuma Rasulullah SAW yang nggak pernah berbuat dosa, tapi pernah melakukan kesalahan. Itu pun masih pernah melakukan kesalahan secara nggak sengaja, bukan dosa, tapi kalau dosa dia maksum, terpelihara dari dosa. Tapi kalau keliru, ya bahkan beberapa kali keliru dalam memutuskan tawanan perang di surat Al-Anfal ada, keliru dalam mendamaikan istrinya yang cemburu dengan mengharamkan madu ada di surat At-Tahrim, ya. Keliru dalam menceraikan istrinya ada di dalam surat At-Tolak, terus gak jadi cerai dirujuk lagi ada. Artinya Nabi pernah beberapa kali keliru. Walaupun beliau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, beliau maksum dari maksiat, maksum dari dosa. Tapi keliru iya. Kenapa? Keliru ketika sholat lupa rakaatnya sehingga akhirnya ditambah. Supaya apa? Supaya kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kita punya contoh untuk memperbaikinya. Oh, kalau lupa dalam rakaat berarti tambah 1 rakaat. Ambil rakaat yang paling sedikit, jangan kayak kita ngambil yang paling banyak. Ini rakaat berapa ya? 2 apa 3 ya? Kayaknya 4 deh. Padahal sholat subuh. Saking gak khusyuknya sholat kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, poin pertama, ternyata memang kita itu diciptakan itu sebagai pendosa. Itulah fitrah kita. Itulah fitrah kita. Sehingga untuk diri kita sendiri belajar berdamai dengan kesalahan kita di masa lalu untuk bisa memperbaikinya. Jangan hanya fokus dengan rasa marah, fokus dengan penyesalan, fokus dengan jangan sampai terjebak dengan rasa marah, terjebak dengan penyesalan, terjebak dengan andai-andai, tapi coba fokus untuk memperbaiki dan menebus kesalahan itu. Kata Nabi, semua anak cucu Adam itu khotok, pendosa, dan sebaik-baik pendosa itu tawwab yang memperbaikinya. Jadi semua kita berdosa, gak ada yang gak berbuat dosa. Untuk diri kita sendiri, maka tugas kita ketika terlanjur berbuat kesalahan, iktiraf dan taubat. Akui itu, lalu perbaiki. Kalau untuk orang lain, tugas kita adalah untuk memaafkannya dan mengingatkannya, atau dibalik, mengingatkannya dan memaafkannya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal ya'fu wal yasfahu. Kasih dia nasihat mana yang salah, kemudian wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Kenapa? Karena kita dan dia sama-sama manusia dan semua kita fitrahnya sama, sama-sama pendosa.
Ini poin pertama. Poin yang kedua, apakah taubat itu ada ada kadaluarsanya, ada expirednya, sehingga kita ngerasa udah terlambat bertaubat. Nanti teman-teman bisa cek ya firman Allah di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan. Jadi ini Allah lagi menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan berita penting ini kepada kita. Qul wahai Muhammad, wahai kekasihku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Apa maksud melampaui batas atas diri mereka sendiri? Maksudnya dosanya itu udah di atas rata-rata. Artinya dosanya itu besar banget atau dosanya banyak banget. Sampai nggak ada lagi dosa yang tersisa, semuanya udah dia lakukan. Sampai nggak ada yang percaya kalau dia itu manusia, seolah-olah udah kayak setan gitu, saking banyaknya dosa. Semuanya, ya syirik, ya zina, ya minum, ya membunuh, ya pokoknya semuanya, ya riba, ya durhaka sama orang tua, ya durhaka sama guru, ya durhaka sama anak. Karena yang durhaka bukan cuma anak ke orang tua ya, by the way. Orang tua juga bisa durhaka ke anak loh. Kok kita jarang dengar itu Ustaz? Karena yang ceramahnya orang tua. Coba kalau yang ceramah yang muda-muda, pasti ada ketemu tuh hadisnya, orang tua durhaka sama anak. Kan biasanya kalau yang ceramahnya orang tua berarti request orang tua. Kalau saya lebih senangnya yang adil, perspektifnya harus dua sisi. Orang tua bisa durhaka sama anak, anak apalagi bisa durhaka sama orang tua. Dan itu memang ada hadisnya atau ada ceritanya di zaman kaum muslimin, di zaman sahabat. Allah Subhanahu wa taala bilang, wahai hamba-hambaku. Artinya apa? Allah masih memanggil kita dengan panggilan hamba, padahal kita di sini tuh adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kok masih dipanggil hamba, padahal dia pendosa yang sangat banyak dosanya. Saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi panggilan hamba itu dalam bahasa Arab artinya panggilan mulia dari Allah kepada kita. Jadi kalau Allah lagi sayang kepada kita, manggilnya hamba. Kalau biasa aja namanya yang dipanggil. Kalau Allah marah, Allah nggak memanggil namanya. Allah memanggil sifatnya atau keburukannya. Misalnya fajir, asi, wahai pendosa, wahai yang durhaka, wahai ini, wahai itu gitu ya. Atau dipanggil namanya. Tapi kalau Allah lagi sayang, dipanggilnya hamba. Kayak Allah ketika bicara tentang Nabi Muhammad gak mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bukan gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Jadi ketika Allah mengatakan kita hambanya, itu kayak seorang ayah mengatakan anak aku. Kayak seorang anak mengatakan itu orang tua aku. Kayak pasangan mengatakan itu istri aku, itu suami aku. Wahai suamiku, wahai istriku. Daripada ya fulan, ya fulanah. Berarti memanggil hamba itu adalah panggilan kasih sayang, kata para ulama tafsir. Di sini apa pelajarannya? Meskipun kita banyak berbuat dosa, Allah masih mau manggil kita hamba. Itu artinya Allah tetap sayang sama kita, teman-teman. Jangan salah paham sama Allah. Kalian seberdosa apapun Allah sayang sama kalian. Ustaz, saya aja benci sama diri saya sendiri, tapi Allah enggak kok.
Saya tuh dibenci sama semua orang dalam kehidupan saya. Ya, tapi Allah enggak. Jangan berkecil hati. Kalau kalian bahkan sampai membenci diri kalian sendiri dengan kesalahan-kesalahan kalian, jangan berkecil hati. Kalau orang-orang enggak ada yang sayang lagi sama kalian karena sebuah kesalahan kalian yang fatal, karena Allah tetap sayang sama kalian. Segimanapun fatalnya kesalahan kita, segimanapun besarnya dosa kita, Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Disinilah ada semacam sebuah harapan, motivasi. Allah nggak pengen kita putus harapan. Kayaknya aku udah nggak pantas lagi deh jadi hamba Allah. Kayaknya aku udah nggak pantas lagi deh jadi manusia. Aku pengen hilang aja. Kan hari ini anak muda pengen hilang itu lebih fatal daripada pengen mati kan. Aku kayaknya pengen hilang aja deh gitu. Atau mungkin yang lainnya, aku pengen mati aja. Kenapa pengen mati? Kenapa pengen hilang? Karena ngerasa udah nggak ada harapan. Karena ngerasa udah nggak bisa memaafkan. Karena ngerasa udah nggak ada kesempatan. Karena ngerasa nggak ada lagi yang mau peduli sama kita. Allah peduli sama kalian. Hidup ini sebetulnya hakikatnya bukan tentang kita dengan manusia. Itu cuman asbab doang. Hakikatnya antara kita dengan Allah. Kalau Allah masih peduli, nggak penting yang lain. Karena kalau Allah sayang sama kita, Allah akan membolak-balikkan hati manusia yang dari benci menjadi sayang, mudah banget bagi Allah. Sebagaimana Allah bisa membolak-balikkan hati manusia dari sayang jadi benci juga mudah bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk mengangkat seseorang dan menjatuhkan yang lainnya. Kita lihat sekarang kan, apalagi di negeri kita di Indonesia, tiba-tiba muncul artis hanya gara-gara dia galau, sedih, diputusin pacarnya, sekarang terkenal jadi pemain film. Fajar, sad boy. Dari set jadi populer ya. Dulu di Bandung ada Odading Mang Oleh. Walaupun sekarang udah tenggelam lagi kan, yang orang ngantri mau beli odading dia. Padahal sebetulnya odadingnya sama dengan odading yang lain. Tapi Allah pengen ngangkat derajat dia aja. Atau yang lain-lainnya, banyak lah sampai gak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba di Lampung ada waktuku kacau. Oh my, ya saya sampai bingung gimana yang melupakan lagu itu ya, susah banget gitu, selalu muncul di kepala saya. Saya lagi naik mobil, waktuku kacau, kayak susah banget melupakan kalimat itu, saking nempel banget di pikiran kita. Tiba-tiba ibu itu langsung jarang pulang ke Lampung, di Jakarta konser. Allah gampang menaikkan seseorang dan juga gampang untuk menjatuhkan seseorang. Jadi hidup kita itu antara kita dengan Allah sebetulnya. Makanya ketika Nabi memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ya ulam, fazillah, ya fazkah. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau seandainya manusia berkumpul ingin menolong kamu, mereka nggak bisa nolong kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Seandainya manusia berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka nggak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Jadi hidup itu tentang kita dengan Allah awalnya, baru kemudian syariatnya Allah datangkan manusia untuk menolong kita. Padahal hakikatnya itu bukan mereka yang menolong kita, Allah yang menolong kita. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memanah ketika kamu memanah atau melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Hakikatnya gitu kan, kalau di dalam surat Al-Anfal ayat tentang perang. Ketika kaum muslimin menang perang, mereka ngerasa bahwa kami jago dalam melempar tombak, kami jago dalam memanah. Bukan kamu yang melakukan itu, tapi Allah yang melakukan itu. Cuman dengan tangan kamu. Allah yang menetapkan itu sampai ke sasaran. Begitu juga dalam urusan hidup dengan manusia. Allah mendatangkan dan menyuruh mereka pergi, itu tuh suka-suka Allah. Tiba-tiba orang banyak yang follow kita, tiba-tiba orang banyak yang unfollow kita. Banyak terjadi kan? Bisa jadi ada seorang artis yang dulunya dielu-elukan, tiba-tiba dia unfollow berjamaah, isinya hater semua. Bisa, ada yang kayak gitu. Ustadz juga kayak gitu, dan saya juga pernah kayak gitu. Saya hitung-hitung saya viral 6 bulan sekali deh. Kayak siklus gitu viralnya. Terakhir viral tuh kan gara-gara cadar kan. Saya sampai dipanggil sama Polda Metro. Tapi pas sampai di sana BAP segala macam, beres BAP malah mereka curhat, jadi malah saya jadi konsultan gitu. Ustaz kalau gini gimana loh? Saya bukannya mau di BAP ini, saya bilang udah selesai edisi BAP-nya. Kenapa? Ya mungkin memang udah itu ya, ujiannya datang
secara siklus gitu. Jadi 6 bulan sekali, viral 6 bulan sekali, ada aja. Dan itu suka-suka Allah. Kadang-kadang kita kayak ngerasa lagi jatuh, padahal Allah ingin mengangkat kita setinggi-tingginya. Ketika kita lagi dihujat, tiba-tiba Allah justru mau mengangkat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Jadi hidup ini antara kita dengan Allah. Sehingga kalau misalnya kita berbuat dosa, kita tanya dulu nih, Allah masih lihat saya enggak? Allah masih nunggu saya enggak? Allah masih membukakan pintu untuk saya enggak? Ketika semua menutup pintunya dari saya, semuanya meninggalkan saya. Ternyata enggak. Allah masih ternyata ya Allah masih menunggu kita, membuka pintu taubat untuk kita dan memandang kita dengan kasih sayang. Masih teman-teman, jangan berkecil hati. Maka kalau kita udah tahu Allah itu nunggu kita, datanglah. Karena kita ngapain mendatangi seseorang yang gak pernah menunggu kita? Mendatangi mantan. Udah tahu mantan gak nunggu kita, tahu dari mana? Kan kita masih suka stalking pakai akun kedua ya. Udah tahu dia gak nungguin kita, ngapain kalian nungguin dia? Kan gitu kan? Allah tuh nungguin kalian. Ketika kita berbuat dosa di siang hari, kata Nabi, Allah menunggu kita di malam hari. Ketika kita berbuat dosa di malam hari, Allah menunggu kita di siang hari. Terus siang dan malam Allah menunggu kita. Berapa lama? Sampai matahari terbit di barat, sampai roh kita dicabut sampai di tenggorokan. Baru ditutup semua penantian dan kasih sayang itu. Sebelum itu terjadi, Allah masih sayang sama kita, Allah masih nunggu kita, Allah masih menyediakan taubat untuk kita. Jadi kalau manusia nggak bisa memaafkan kita, nggak apa-apa, maka datanglah kepada Allah. Bahkan kalau kita pun nggak bisa memaafkan diri kita sendiri, nggak apa-apa, datanglah kepada Allah. Allah yang akan memaafkan. Baru setelah itu Allah akan ajarkan kita memaafkan diri kita sendiri. Allah akan ajarkan manusia memaafkan kita. Kata Allah, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Arti berputus asa apa? Kayak putus harapan. Asa itu kan bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Apa arti asa? Asa itu artinya harapan. Bahasa Arabnya asa? Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu artinya semoga. Cuman karena orang Indonesia nggak bisa bilang ain, jadilah asa. Kan susah kalau kita bilang berputus asa. Susah kan? Kamu jangan gampang berputus asa. Susah ya, kesel ya. Jadilah dari asa jadi asa. Asa itu artinya harapan. Artinya orang yang berputus asa itu kayak gak berharap lagi diampuni, gak berharap lagi bisa jadi orang benar. Itu berarti dia ya'as itu artinya berputus asa. Sedangkan Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya Allah, saya pernah membunuh semuanya. Ya Allah, saya pernah berzina semuanya. Ya Allah, saya pernah datang ke dukun, ngeramal nasib, salah pula semuanya. Ya Allah, saya pernah riba, bahkan saya justru yang jadi rentenir, pinjol, bla bla bla, semuanya. Ya Allah, saya pernah durhaka sama orang tua. Pokoknya semuanya, nggak ada yang nggak termasuk syirik. Dosa syirik baru nggak diampuni kalau orangnya mati dalam keadaan musyrik. Kalau dia masih hidup, kalau dia bertobat, Allah mengampuni. Bukankah semua sahabat yang converting to Islam dulunya musyrik kan? Sebagian besarnya, kecuali Abu Bakar, Khadijah, Ali, itu yang nggak pernah musyrik sebelumnya. Tapi sebagian besarnya kan dulunya musyrikun, orang yang pernah menyembah berhala. Tapi kalau dia bertaubat, dia convert ke agama Islam, maka Allah mengampuni semua dosanya. Jangan berputus asa, kata Allah. Dan nggak ada terlambatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa arti ghafur? Apa bedanya ghafur dengan ghaffar? Ghaffar itu artinya mengampuni dosa yang sangat banyak, yang berulang-ulang. Jadi kalau kalian berbuat dosa lalu bertaubat, Allah ampuni.
dosa lagi, taubat lagi, Allah ampuni lagi. Dosa lagi, taubat lagi, Allah ampuni lagi. Berapa kali Ustaz? Nggak ada hitungannya. Mau 1.000.000 kali kalian berbuat dosa, 1.000.000 kali kalian bertobat, 1.000.000 kali Allah mengampuni taubat kita, mengampuni dosa kita, menerima taubat kita. Allah nggak pernah berputus asa mengampuni taubat, mengampuni dosa kita. Kenapa kita berputus asa minta ampun? Allah aja yang mengampuni, nggak pernah putus asa ngampuni. Ibaratnya kita yang dizolimin nih, nggak pernah putus asa maafin dia. Kok malah dia yang putus asa minta maaf kan gitu kan? Aneh. Allah tuh gak pernah putus asa ngampuni dosa kita. Bermiliar kali kita berbuat dosa, bermiliar satu kali Allah mengampuni dosa kita. Itu namanya Ghaffar. Sedangkan Ghafur dalam bahasa Arab, kalau Ghafur itu yang mengampuni dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang kita tuh nggak percaya bisa melakukan itu. Dan kalau Allah sudah mengampuni, kalau kita sudah bertaubat, hal yang kecil aja bernilai besar di sisi Allah. Amalan kecil langsung berubah menjadi amalan besar. Kok bisa gitu Ustaz? Karena Allah tahu orang yang banyak dosa itu gak cukup waktu untuk melakukan amal-amal yang besar. Sehingga Allah dengan pemurahnya, amal yang kecil pun dihitung besar. Contoh, perempuan yang pernah menjadi pezina di masa lalunya, setelah dia bertaubat, sekedar dia ngasih minum seekor anjing yang kehausan aja, masuk surga kan? Itulah dahsyatnya amalan setelah bertobat. Makanya kalau kalian udah bertobat, jangan sia-siain, langsung beramal soleh. Karena ketika habis bertobat, amal soleh kita itu nilainya gede banget di sisi Allah. Jangan habis bertobat mikirin bikin dosa apa lagi ya, biar bisa bertobat. Enggak kesana arahnya. Tapi kalau terlanjur berbuat dosa, ya udah tobat lagi, jangan putus asa. Cuman habis bertobat, mindsetnya saya harus beramal soleh, sekecil apapun, cuman ngasih minuman seekor anjing doang. Jadi walaupun dalam Islam itu anjing itu secara fikih syariatnya najis, tapi hakikatnya justru ada orang yang masuk surga gara-gara apa anjing yang di Jepang teh? Hachiko. Gara-gara dia, gara-gara dia sih, gara-gara seekor anjing yang kehausan dikasih minum akhirnya masuk surga. Tapi bisa juga gara-gara seekor kucing yang dibiarin mati nggak dikasih makan dan minum akhirnya masuk neraka. Ternyata ada 2 perempuan. Satu masuk surga, yang satu lagi masuk neraka gara-gara pet, gara-gara hewan peliharaan. Yang satu anjing, yang satu kucing. Uniknya bukan kucing yang memasukkan ke surga, bukan anjing yang memasukkan ke neraka. Inilah luar biasanya betapa amalan kecil sederhana yang kita remehkan kalau udah bertaubat itu menjadi amalan yang istimewa. Jadi kalian bertaubat, ngaji kayak gini, pahalanya lebih gede daripada orang yang ngaji pada umumnya. Kenapa? Karena orang yang memperbaiki diri itu Allah suka sama mereka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang memperbaiki diri atau membersihkan diri. Allah cinta sama kita, teman-teman. Sama, saya juga seorang pendosa. Hari ini saya berbuat dosa, hari ini saya bertobat, Allah cinta sama saya. Bagaimana cara meraih cinta Allah? Bertobatlah yang banyak. Nabi sehari semalam bertobat 100 kali, padahal beliau maksum. Harusnya kita sehari semalam bertobat lebih banyak dari itu, karena kita asli pendosa. Semoga ini menjadi semangat buat kita untuk menotis 2 hal, 2 poin tadi. Yang pertama, dosa dan kesalahan itu fitrah. Jadi kita ketika berbuat dosa itu adalah fitrah, orang lain berbuat dosa juga adalah fitrah. Maka tugas kita adalah pertama berdamai dengan kesalahan itu, yang kedua perbaiki kesalahan itu. Berdamai, perbaiki. Jangan sampai ketika ada orang berbuat salah, kita nggak mau berdamai dan memaafkan. Jangan sampai ketika kita berbuat salah, kita nggak mau memperbaiki. Berdamai dan perbaiki. Dan yang kedua, taubat itu adalah amal yang paling disukai Allah dari hambanya. Bisa dibilang amal soleh pertama yang dilakukan Adam itu adalah bukan yang pertama, yang kedua. Amal soleh pertama yang dilakukan Adam apa? Menuntut ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu-ilmu kepada Adam. Jadi amal soleh pertama Adam itu menuntut ilmu. Amal soleh kedua Adam, taubat. Ternyata amal yang paling disukai Allah dari hambanya para pendosa sekaya kita nih adalah taubat. Sehingga kalau kita bertaubat, Allah cinta sama kita.
Dan jangan berputus asa dalam taubat. Kenapa? Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah nggak pernah berputus asa ngampunin kita, Allah nggak pernah menutup pintu rahmatnya dari kita. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun, bahkan yang memenuhi langit dan bumi. Dan setelah bertobat, beramallah walaupun amalan kecil. Karena amalan kecil itu, kalau bagi para pembuat dosa yang bertobat, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jazakallah khair. Tiba saatnya kita ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu ada dua pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pengumuman pertama yaitu mengenai stand makanan berbayar yang nanti akan dibuka usai acara ini selesai. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan untuk makan di area gedung ini. Namun jika sahabat-sahabat ingin memerlukan space ya untuk makan, silakan dapat menggunakan taman di sebelah gedung ini. Tentunya dengan senantiasa menjaga kebersihan dengan membawa sampahnya masing-masing. Baik, untuk sesi tanya jawab ini karena waktunya juga hanya sekitar 30 menit, kami akan berikan kesempatan langsung kepada 5 orang penanya ya, akan langsung kita tentukan sekarang. Silahkan acungkan tangannya bagi yang ingin bertanya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 2 orang Ikhwan, 3, oh mungkin kakak ya tadi ya, yang pertama kakak, yang kedua tadi siapa ya? Maaf yang udah ditunjuk. Kakak ya. 2, 3 yang di belakang ya. Teteh yang pakai kerudung coklat. Kemudian Ikhwan tadi 1 di sana dan akhwat yang baju biru ya. Lagi. Panitia udah siap? Mikrofonnya. Ya, kakak yang kerudung krem. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadiah. Saya ingin bertanya mengenai Siapa namanya? Nur Hadiah. Nur Hadiah. Begini Ustadz, Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Mengenai dosa-dosa manusia, adakah dosa manusia yang tidak diampuni oleh Allah? Jika memang ada, bagaimana dengan korelasi bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Boleh 2 pertanyaan. Satunya lagi, saya pernah mendengar bahwa laki-laki baik hanyalah untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan pendosa dan laki-laki yang pendosa? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah langsung 5 pertanyaan atau 1? Oh di 1 dulu, silakan. Yang kedua tadi teteh kerudung hitam. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah. Pertanyaannya itu yang pertama, sebagai manusia kan banyak salahnya ya Ustadz. Nah, ketika kita sering melakukan kesalahan, padahal kita pernah merasa bertobat dengan setobat-tobatnya, tapi ujung-ujungnya entah di diri sendiri ataupun di lingkungan mengulangi kesalahan yang sama. Apakah ada amalan yang bisa membuat diri ini untuk terus istiqomah di jalan itu? Contohnya yang saya alami itu kayak pacaran. Terus pertanyaan yang kedua, apakah salah setiap orang kan mempunyai kriteria dalam memilih pasangannya masing-masing. Nah, ketika kita menolak seseorang atau tidak menerima seseorang itu hanya karena satu alasan. Nah, apakah kita dosa
bukan maksud untuk merasa sempurna atau apa, namun di antara kriteria itu menurut pribadi itu hal yang emang harus ada gitu. Contohnya seperti merokok mungkin. Hai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang kerudung krem ya, tadi satu lagi di mana ya? Belakang. Yang apa ya? Tadi yang belakang ya? Apa? Bukan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama boleh tidak disebut Ustaz? Saya dari Miyagi, Tohoku. Kapan-kapan semoga Ustaz bisa ke sana. Sudah di sana. Saya tunggu di sana Ustaz. Pertanyaan saya soal rang dosa orang tua kepada anak. Ada poin fitrahnya manusia itu berbuat dosa. Dan kita memposisikan untuk memaafkan dan menasehati. Bagaimana kalau kita kepada orang tua kita dengan kesalahan yang sama diulang-ulang, bukan tanpa ikhtiar, saya juga sudah membuka obrolan ini kepada kedua orang tua saya. Adik-adik saya merasa begini, diri saya merasa begini. Tapi kesalahan itu diulang lagi sampai saat ini di posisi saya sudah seperti tidak bisa memaafkan. Yang saya tanyakan, apakah boleh Ustaz bila seumur hidup saya tidak bisa memaafkan kedua orang tua saya? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ustaz, 3 dulu atau 3 dulu? Ya. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Nur Hadiah ya. Mbak Nur Hadiah. Adakah dosa yang tidak diampuni? Lalu apa korelasinya dengan sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Yang tidak diampuni hanyalah dosa yang orang tidak minta ampun. Misalnya dosa syirik, dia tidak minta ampun, dia tidak bertobat, dosa syirik tidak diampuni. Kemudian dosa zalim, termasuk dosa utang, nggak bayar utang. Setiap ketemu teman pinjam dulu 100, tapi nggak bayar ya. Kalau ditanya kamu kenapa nggak bayar utang? Qadarullah. Jawabannya qadarullah. Ini nggak akan diampuni sampai orangnya ikhlas. Kalau orangnya nggak ikhlas, ya nggak akan diampuni. Jadi memang sebetulnya dosa itu ya tergantung kita. Begitu kita minta ampun, maka nggak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau kita minta ampun ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau kita nggak minta ampun, ada dosa yang nggak diampuni. Salah satu yang paling besar itu syirik. Kemudian yang kedua, zalim. Dosa zalim itu nggak akan diampuni sampai orang yang dizalimi itu rela. Kalau orang yang dizalimi itu nggak rela, ya berarti nggak akan diampuni sampai dosanya habis dengan konsekuensi siksaan dan seterusnya. Sedangkan sifat Allah yang Rahman dan Rahim, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang berlaku pada semua manusia, mau dia mukmin atau enggak beriman, mau dia musyrik atau dia muwahhid. Pokoknya semua ciptaan Allah, bukan cuma manusia, bahkan hamba-hamba yang lain, makhluk-makhluk yang lain, Allah berikan mereka kasih sayang Allah dalam bentuk kehidupan, rezeki, nafas, oksigen, darah, jantung, semuanya diberikan. Mau dia beriman gak beriman, semuanya punya oksigen yang sama, menghirup oksigen yang sama. Itu rahmannya Allah. Kalau Allah pilih-pilih, yang beriman dikasih oksigen, yang gak beriman gak dikasih oksigen, maka orang-orang yang gak beriman gak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk belajar tauhid, untuk belajar Islam, gitu kan?
Itu sifat rahman Allah. Begitu juga sifat rahman Allah itu misalnya diberikan kepada semua manusia itu dunia, dengan hartanya, dengan kebahagiaannya, dengan keluarganya. Makanya kita bisa melihat orang yang gak beriman pun kaya, karena itu rezeki dari Allah. Allah rahman, sayang sama mereka sebagai hambanya. Orang yang gak beriman pun kalau dia bekerja keras ya dia sukses gitu. Orang yang gak beriman pun punya keluarga yang harmonis, yang bahagia. Jadi nggak hanya orang beriman yang dapat itu, orang nggak beriman pun dapat sebagai bentuk rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dikasih. Tujuannya biar apa? Biar mereka terbiayai ala Rabbikum atukadziban, itu kan ada di Ar-Rahman yang berlaku untuk semuanya. Bahkan manusia dan jin. Khalaqal insan wa khalaqal janna min marijin min nar. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya berlaku untuk orang yang beriman. Apa bentuk kasih sayangnya? Bukan harta. Inilah kesalahpahaman kita kepada Allah. Seringkali kita kalau udah hijrah, udah taubat berharap kaya raya ya. Saya udah hijrah, udah taubat, saya nggak lagi kerja di tempat riba, kok rezeki saya makin susah. Sejak kapan bentuk rahimnya Allah itu harta? Seandainya bentuk rahimnya Allah itu harta, maka orang yang nggak beriman nggak ada yang kaya. Nggak ada yang namanya Qarun, nggak ada yang namanya Fir'aun. Yang sukses secara politik Fir'aun, yang sukses secara finansial Qarun, nggak ada. Karena rahim itu adalah kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang beriman. Ternyata bentuk kasih sayang rahim itu adalah ampunan, ridha, kemudian iman, hidayah, irsyad, taufik. Kalau di dunia, nanti di akhirat termasuk di dunia itu ibadah, bisa tahajud, itu rahimnya Allah. Di akhirat pastinya dimudahkan masuk ke surga, dibebaskan dari api neraka, dimudahkan hisabnya, diberikan kelancaran di padang mahsyarnya dan seterusnya. Itulah rahimnya Allah. Nah, jadi itu nggak ada hubungannya dengan orang yang tidak diampuni, karena di dunia dia sudah mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Halimah tentang taubat lalu maksiat lagi. Amalan apa ya biar istiqomah? Khususnya kayak pacaran. Udah putus tapi pacaran lagi. Maksudnya nih pacar Mbak Halimah banyak ya? Oh enggak, canda. Jadi maksudnya kayak orang yang ada yang pacaran, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi. Kalau cara isi itu bukan taubat maksiat ya, itu playboy kali ya. Oke. Maksudnya gimana kalau misalnya kita bertaubat maksiat lagi, bertaubat maksiat lagi? Ya gitu aja terus. Tinggal gimana akhirnya. Kalau akhirnya taubat, husnul khotimah. Kalau akhirnya maksiat, su'ul khotimah. Tapi jangan gambling. Ya udah kalau gitu kita lihat aja nanti di akhirnya. Gimana kalau ternyata akhirnya maksiat? Karena maksiat itu nagih. Kayak makan micin. Nagih gitu, nggak bisa berhenti kan? Entah kayak makan pedas, seblak apalah. Kalau di ini kan nggak semuanya Sunda ya. Kalau di Jawa makan apa yang nagih? Makan apa? Kalau di Bandung tuh seblak. Kalau di Jawa apa? Bakso. Oke, bakso nagih gitu ya. Makan gorengan kan ya? Ote-ote. Bala-bala kan lagi kan, apalagi pakai cengkeh ya, pakai cabai rawit tuh lagi. Nah begitu juga maksiat, tapi bukan berarti bala-bala itu maksiat ya. Begitu juga dosa itu nagih. Jadi ketika kita berbuat dosa itu kita pasti pengen berbuat dosa yang lain lagi atau yang berikutnya atau yang lebih dari itu tuh nagih. Jangan sampai kita ngeremehin, nanti gimana akhir hayat aja. Sekarang mumpung masih muda, maksiat aja dulu. Nanti pas sudah tua baru taubat, ngaji, umroh, ikut talim, khataman Quran. Gak sedikit loh anak muda yang meninggal usia muda. Atau kalaupun kita usianya memang sampai tua, emang kita yakin bisa taubat dengan maksiat kita yang udah nyaman banget gitu. Sementara hatinya udah tertutup kan gitu kan. Jadi dosa itu jangan direncanain. Gak direncanain juga berbuat dosa kok. Ngapain direncanain? Gak kita rencanain, kita tetap berbuat dosa. Apalagi direncanakan. Maka cara untuk istiqomah dari dosa atau istiqomah berbuat amal soleh itu kata para ulama adalah perhatikan circle pertemananmu. Disebut dengan as-suhbah sholihah atau al-bi'ah as-sholihah.
Suhbah itu dari kata sahabah. Sahabah itu jadi bahasa Indonesia sahabat, besti. Karena kita nggak bisa bilang shad dan ha, jadilah sahabat. Ini sahabah saya ini, susah kan? Ini sahabat saya. Artinya sahabah dari suhbah. Suhbah itu artinya pertemanan, circle kita. Geng kita tuh siapa? Dan itulah yang mempengaruhi kita istiqomah atau enggak. Sebetulnya bukan berarti kita boleh berteman dengan orang baik doang. Orang yang menurut kita nggak baik nggak boleh berteman, enggak. Tapi imbangilah pertemanan yang bisa mensolidkan kita dengan pertemanan yang murni hanya sekedar bersosial, kerja, karir, entertain. Kita harus cari teman solih, karena itu yang mempengaruhi keistiqomahan kita. Karena kita udah nggak usah dicari, udah otomatis punya teman karir, teman kuliah, teman kerja, kan teman karir kan, teman entertain, teman tadi ngegibah, enggak, gosip aja lah gosip. Teman ngobrol, teman nongkrong kan gitu kan entertain, teman hobi, teman misalnya kalau cowok tuh mungkin teman ngopi, itu teman entertain. Itu kebutuhan kita juga secara mental, biar kita juga punya hormon-hormon bahagia ya. Tapi kebutuhan lain yang nggak bisa kita abaikan adalah teman yang bisa ingetin kita kalau sholat, ingetin kita tentang ngaji, ingetin kita kalau kita berbuat salah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Teman kayak gitu tuh yang akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Cari teman kayak gitu. Kalau kalian punya satu aja, jaga dia. Gimana cara menjaga dia? Pertama, maafin kalau dia salah, karena dia juga bukan malaikat. Jangan sampai ketika kalian bergaul dengan orang solih, kalian berharap dia kayak malaikat. Ternyata salah aja. Ya emang sama manusia. Tapi minimal walaupun sama, dia lebih rajin ngaji daripada kita. Dia lebih tepat waktu sholatnya daripada kita. Dia lebih jaga lisan daripada kita. Kan minimal ada kelebihan dia yang kita nggak punya dan kita belajar dari dia. Bukan berarti dia sempurna. Yang kedua, cara jaga pertemanan itu adalah tahabu, saling berhadiahlah supaya kalian saling mencintai. Hadiah ultah mungkin, atau tanpa momen apapun mungkin, kasih hadiah sehingga dia bahagia, dan itu akan membuat kalian awet dalam pertemanan. Yang kedua, tanya dari Mbak Halimah, kriteria jodoh itu salah nggak kalau kita bikin kriteria dan menolong seseorang itu salah nggak? Misalnya merokok, berarti kriterianya harus ngerokok ya? Oh enggak, ya enggak. Salah enggak gitu? Enggak salah. Jangankan tentang yang makruh, tentang yang dosa, tentang yang halal aja boleh kita bikin kriteria. Saya nggak suka yang misalnya ya, saya nggak suka yang hafal juz 30. Saya maunya juz 30 juz, misalnya ya, boleh. Saya nggak suka misalnya cewek yang ekstrovert. Saya senangnya yang introvert, biar dia nggak suka keluar, di rumah aja misalnya. Padahal dua-duanya baik kan, ekstrovert baik, introvert baik. Saya pengen jadi introvert, tapi setelah saya psikotes katanya saya ekstrovert, yang berlagak introvert. Pengen jadi introvert yang bisa menikmati kesendirian. Kan introvert tuh kalau sendiri ngecas, kalau ketemu orang lowbat ya. Kalau ekstrovert sendiri lowbat, pas ketemu orang ngecas gitu kan ya. Saya pengen istri yang introvert sih, dia ngecasnya itu ketemu saya aja. Kalau ketemu teman atau apa nggak akan betah lama, bentar aja udah lowbat terus pulang ke rumah dia. Itu kan kayak istri idaman saya. Boleh nggak? Boleh, walaupun ekstrovert juga solehah, introvert juga solehah. Jadi ini bukan tentang benar dan salah, tentang selera aja, boleh banget. Gak ada yang salah dengan itu, walaupun nanti Allah yang menentukan siapa yang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu baik buruk untuk kalian. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Dulu ada yang nanya ke Nabi tentang masalah jodoh. Jadi ada seorang bapak punya ponakan anak yatim, ponakannya berarti kan perwaliannya dia ya, tinggal di rumah dia, anak perempuan yatim. Dilamar oleh dua cowok, yang satu kaya, yang satu miskin. Maka paman ini datang ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah, ponakan saya dilamar oleh dua cowok, satu kaya, satu miskin. Kami berkenan dengan yang kaya, sedangkan dia lebih berkenan dengan yang miskin.
yang mana yang saya pilih ya Rasulullah? Kata Nabi, tidaklah kami melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Tidaklah kami melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Maksudnya apa? Maka pilihlah yang dia pilih. Gak boleh orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dengan yang dia gak suka. Dan itu dalam Islam itu dilarang. Walaupun pernikahan perempuan itu tetap harus dengan wali, tapi wali nggak mentang-mentang kamu nggak bisa nikah loh tanpa ayat, lalu dia bisa memaksakan, nggak ada. Dalam Islam itu tidak ada dua orang yang saling mencintai kata Nabi kecuali dinikahkan, jangan dipisahkan maksudnya. Jangan mereka udah seret kita pisahkan, zalim orang tua kepada anaknya kalau gitu. Kecuali alasannya syar'i, misalnya dia itu jahat, berdosa, maling dan segala macam, oke lah. Tapi kalau dia orangnya baik akhlaknya, apalagi orang solih, ya kenapa harus dipisahkan? Nah, gitu. Jadi boleh Mbak Halimah punya kriteria jodoh dan bukan berarti kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi mencari kecocokan, bukan mencari yang lebih baik, tapi mencari kecocokan. Yang terakhir dari hamba Allah, kesalahan orang tua berulang kali, boleh nggak saya mengatakan seumur hidup nggak akan memaafkan? Nggak. Memaafkan itu nggak boleh jadi sebuah nazar. Nggak memaafkan itu nggak boleh menjadi sebuah sumpah. Karena dulu Abu Bakar pernah bersumpah kayak gitu juga, lalu ditegur dalam surat An-Nur. Gara-gara ada sepupu Abu Bakar yang selama ini sering dibantu sama Abu Bakar karena dia miskin, Abu Bakar kaya, tega-teganya ikut memfitnah Sayyidah Aisyah dengan fitnah selingkuh sama Safwan. Sehingga Abu Bakar marah sama dia, lalu bersumpah. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku nggak akan maafin dia dan nggak akan lagi membantu dia selama-lamanya. Lalu turunlah ayat di dalam surat An-Nur. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak memaafkan dan kemudian untuk tidak lagi memberi kebaikan kepada orang miskin, orang yang susah, kaum kerabat. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka jika Allah juga mengampuni dosa-dosamu? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan cerita hamba Allah tadi, amat Allah tadi? Orang tuanya berbuat salah yang mungkin kita nggak tahu ya, mungkin kesalahannya cukup fatal ya. Semoga nggak sefatal itu. Tapi saya banyak menangani kasus karena istri saya kan punya rumah untuk menampung pasien mental ya, selain pasien kanker gratis. Kita banyak menampung pasien korban orang tua. Ada anak korban dari ayah angkatnya dirusak secara lahir dan batin. Ada yang korban ayah kandungnya sampai melahirkan di tempat kita. Dan anaknya pun sekarang dirawat sama kita. Itu korban dari ayah kandungnya. Kan kita nggak bisa pertanyaan ini ngelihat sisi-sisi yang ringan-ringan aja ya. Kan ada Ustaz kadang-kadang narasinya mudah. Namanya orang tua itu kita harus maafin. Zaman sekarang beda orang tuanya dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh sekeras-kerasnya ayah, sebawel-bawelnya ibu, nggak sampai separah ini loh. Sekarang banyak tuh ayah yang merusak anak perempuannya lahir dan batin. Banyak tuh ibu yang membuang anaknya di selokan dan seterusnya. Artinya kesalahan-kesalahannya itu nggak bisa kita generalisir. Pokoknya asal orang tua salah tuh maafin. Lihat dulu kesalahannya apa. Kalau kesalahannya fatal banget, yang artinya memang melanggar maqasid syariah, melanggar maksud syariah, merusak secara zalim, ini selain maaf ada konsekuensi hukum sih. Kalau udah zalimnya mungkar ya, mungkar. Tapi kalau kesalahannya bukan yang kezaliman yang mungkar banget, lebih kayak memang kita kecewa, kita merasa disakiti secara psikis dengan kata-katanya, dengan perlakuannya yang abusive. Ada ayat lain nanti di dalam surat Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka baik-baik. Jadi Mbak kalau misalnya ngerasa berat untuk ketemu dengan mereka, maafkan mereka, cuman jaga jarak dengan mereka. Kenapa jaga jarak? Karena kalau dekat jadi lebih banyak mudaratnya. Kan ada kondisi dimana kalau kita dekat dengan keluarga, ada orang-orang di keluarga kita tuh kalau kita ketemu itu mudaratnya besar loh. Dia malah ngorek-ngorek informasi tentang kita, terus nanti dia fitnah di luar. Sekolah di mana sekarang anaknya? Misalnya di
Jepang keluar, anak Jepang juga sebagai ini segala macam, fitnah gitu, pasti nyogok segala macam sampai bisa ke Jepang. Suka gitu kan, dia ngorek-ngorek informasi seolah-olah tuh kayak basa-basi akrab, tapi supaya jadi bahan gosip. Ada yang tipe kayak gitu. Ada yang malah kalau ketemu tuh pamer. Ada yang kalau ketemu itu malah kayak apa ya, interogasi gitu loh. Kamu gini, ditanya satu-satu terus kita dijudge. Kan gak nyaman ya kalau kita diinterogasi terlalu personal, ditanyain. Bahkan kadang-kadang ada basa-basi kita orang Indonesia ini yang gak pasti sebetulnya. Nanya kerja di mana, tinggal di mana, sekolah di mana, kan basa-basi yang baik kan? Tapi kadang-kadang bikin orang, ada tipe orang yang gak nyaman ditanya kayak gitu karena dia ngerasa gak sukses. Kerja di mana? Coba kalau misalnya jawabannya dia kerjanya apa misalnya, pedagang kecil-kecilan apa misalnya, kan dia jadi ngerasa minder ya. Ini kan bikin kita kayak terjebak dalam basa-basi kan. Nah tapi ada sengaja yang memang menjebak. Wah, jadi sekarang kamu gini, kamu gitu, dipermalukan depan keluarga besar. Saya pernah ngalamin itu dulu ketika awal-awal pulang dari Mesir, masih susah, itu dipermalukan di depan orang banyak oleh keluarga sendiri pernah. Sehingga menjaga jarak dengan dia itu bukan memutuskan silaturahim, tapi menghindarkan kemudorotan. Lalu apa makna silaturahim? Kalau dia butuh sesuatu karena lagi ada masalah dan kita bisa bantu, kita tetap bantu walaupun tidak intens berkomunikasi. Berarti kita tidak memutuskan silaturahim, tapi kita menjaga jarak, dan itu namanya personal boundaries. Boleh kita punya personal boundaries, baik itu time boundaries ataupun emotional boundaries. Boleh banget, kan ada hadisnya, cuman karena ini kajiannya bukan tentang itu, saya nggak bisa mendatangkan literasinya. Tapi ada literasi, ayatnya, hadisnya tentang personal boundaries. Salah satunya wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka baik-baik kan. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian tadi di sayap sebelah kiri ya ada yang sudah ngacung juga dari Ikhwan. Tadi satu dari Akhwat. Mikrofon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska. Maaf Ustadz, sebelumnya saya izin bertanya. Maaf saya bertanya tentang hal ini, tapi saya masih sering bingung dan terkadang saya tidak sengaja melakukannya. Kemarin saya mendengar ceramah pendek di Instagram Ustadz mengenai sebutuh itu kita dengan istighfar. Kebetulan saya bekerja di bidang perawat lansia yang sebagian besar pasiennya itu mengalami demensia. Terkadang Ustadz secara tidak sengaja gitu, saya marah dan tidak bisa menahan emosi saya. Tapi karena saya bekerja sebagai perawat lansia yang sebagian besar itu berhubungan dengan ekspresi mereka, itu kebutuhan mandi atau kebutuhan toilet mereka gitu. Apakah diperbolehkan begitu Ustaz ketika saya berada di dalam toilet sedang melakukan bantuan yang berhubungan dengan tinja atau najis, apa diperbolehkan saya melakukan istighfar gitu Ustaz? Saya terkadang masih bingung karena itu berhubungan dengan hal-hal yang najis begitu Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Friska. Selanjutnya penanya kelima tadi dari Ikhwan, Bapak siapa? Ya, silakan panitia mikrofonnya mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama, titipan dari
ikhwan yang lain. Namanya Apakah dulu, hashtag Pak. Namanya dulu. nama saya Beshara Ataki. Ini kayaknya cuma nama akun ya? Nama anak saya Ustaz. Oh, nama anak, Masya Allah. Pertanyaan pertama Ustaz, apakah hashtag kabur aja dulu termasuk dari putus harapan Ustaz? Yang kedua Ustaz, mengutip dari kisah Fir'aun yang di detik-detik akhir hayatnya sempat bertobat. Itu ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, di mana batas seseorang bertobat itu tertolak Ustaz? Karena di kisah itu Fir'aun tobatnya tertolak. Yang kedua, apakah tertolaknya taubat Fir'aun itu bagian dari ketetapan Allah untuk memperlihatkan kepada kita tentang pelajaran dari kisah tersebut? Cukup Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan dari Mbak Rizka tentang istighfar di tempat-tempat yang najis. Zikir itu ada dua, ada zikir lisan, ada zikir hati. Zikir lisan itu juga dinamakan dengan zikir zahir, sedangkan zikir hati itu zikir batin. Bahkan para ahli tasawuf itu ada yang zikirnya itu dengan helaan nafas. Jadi setiap mereka bernafas itu mereka sedang berzikir. Itu riyadhahnya agak panjang sih, saya juga belum sampai ke situ. Kalau zikir batin itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, karena batin kita itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tapi kalau zikirnya zikir zahir atau zikir lisan, memang ada batasannya. Tidak boleh kita mengucapkan nama Allah di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat yang najis. Maka kalau Mbak Friska ngerasa butuh istighfar, lakukanlah zikir batin untuk menyadarkan kita kalau kita salah, lalu langsung bisa balik lagi ke kesadaran kita. Oh, saya sedang merawat orang susah atau apa, saya lagi beribadah. Tetap harus ada istighfar kan, karena istighfar itu nge-reset kita yang tadinya udah melenceng kan. Cuman istighfarnya bukan istighfar zahir, tapi istighfar batin atau istighfar di dalam hati. Itu kalau konteksnya pengucapan sama aja kayak orang yang kemarin ada yang nanya ke saya kayak gini, apa hukumnya membawa handphone ke toilet? Sedangkan di handphone itu ada ayat Al-Quran, ada Quran digital kan ya? Saya tanya balik, apa hukumnya hafiz Quran masuk toilet? Kan di kepalanya ada Al-Quran. Kalau dia nggak bisa masuk toilet gara-gara udah terlanjur nggak Al-Quran, kasihan banget ya. Selama dia nggak ngaji di toilet, selama nggak kita buka aplikasi itu di toilet, maka boleh, karena Al-Qurannya ada di dalam pikirannya, bukan lisannya. Begitu juga dengan zikir tersebut. Kemudian pertanyaan dari Abu Beshara Ataki, hashtag kabur aja dulu, apakah putus asa? Karena saya juga pengen kabur. Setelah ngeliat Jepang sebegini teraturnya, nyamannya, saya bilang ke Kang Yusuf, Kang, ada rumah dijual di sini nggak? Saya pengen jadi tetangga Kang Yusuf, kayak enak nih, nebeng makan setiap di rumah Kang Yusuf. Repotin Teh Umi. Jadi maksudnya kabur aja dulu itu kan sebuah ungkapan sebetulnya ya, sebuah ungkapan tentang ungkapan dan harapan lah, biar di Indonesia itu menjadi lebih baik seperti kita melihat kebaikan-kebaikan yang ada di luar negeri. Ketika saya ke New Zealand misalnya, saya pengen banget tinggal di Queenstown yang Aurora gitu kan. Ketika saya ke Jepang kayak sekarang misalnya, saya pengen banget tinggal di Jepang. Ketika saya ke Madinah, apalagi lah, kabur aja dulu ke Madinah, anti Dajjal kan ya, yang nggak akan mungkin dimasukin Dajjal ya, kota Mekah, kota Madinah gitu kan. Pengen ke kota Madinah, Mekah, beli, kalau bisa beli, ada rezeki beli apartemen di sana, satu flat gitu, pengen tinggal di sana. Kalau itu adalah sebuah ungkapan dan kritikan, saya kira itu konstruktif. Itu konstruktif.
konstruktif. Atau misalnya kayak di luar tuh banyak lapangan kerja, itu konstruktif kan gitu ya. Kayak sekarang di Jepang kan lagi banyak dibuka lowongan kerja, itu konstruktif. Tapi kalau pemaknaannya adalah justru karena kayak putus asa terhadap keadaan kita, itu destruktif. Kita dilarang berputus asa. Karena kenapa? Karena secara sunnatullah justru kondisi kebangkitan itu dimulai dengan krisis dan keprihatinan yang paling rendah. Jadi setiap kali mau ada sebuah kebangkitan biasanya muncul kondisi yang paling berat. Analoginya kayak perempuan melahirkan. Sebelum melahirkan pasti kondisinya semakin hari semakin berat kan? Sampai puncaknya adalah kontraksi. Lalu setelah kontraksi yang paling berat, kemudian melahirkan dengan perjuangan hidup mati, tiba-tiba berita gembira. Sehingga seorang mukmin semakin berat kondisi kehidupan dia secara pribadi atau secara bangsa, harusnya semakin optimis untuk bangkit gitu. Semakin berat semakin optimis, semakin berat semakin optimis, bukan semakin berat semakin pesimis. Itu keliru dalam mindset mukmin. Mukmin itu kalau masih ringan, ya udahlah biasa aja hidup. Tapi kalau makin berat, oh bentar lagi nih mau menang nih. Makin berat mau menang nih, karena kayak gitu. Selalu kondisinya kemenangan itu muncul di ambang keputusasaan, dan orang mukmin tidak berputus asa. Di fase-fase yang harusnya orang udah berputus asa, di situ Allah menyimpan kemenangan. Makanya Allah tidak menunggu kita di seberang, Allah menunggu kita di atas gitu, di atasnya ujian yang paling berat. Kalau ibaratnya orang mendaki. Makanya kalau konteksnya adalah putus asa dengan kondisi Indonesia, itu kita dilarang. Tapi kalau konteksnya adalah sebuah harapan dan kritikan supaya Indonesia menjadi seperti beberapa negara yang inspiratif, itu sebuah hal yang konstruktif, sangat membangun. Atau bentuknya adalah sebuah kesempatan, misalnya di luar negeri banyak banyak lowongan kerja segala macam. Di Jepang gajinya per jam kalau nggak salah saya dengar dari beberapa orang, part time itu 1 jam tuh 1.200 yen ya? 120 juta, 120 ribu 120 ribu berapa sih? 120 ribu? 1.200 yen ya? 1 jam ya? Saya langsung mikir, apa saya kerja di sini aja ya? Karena 1 jam 1.200, kalau saya kerjanya 8 jam lumayan loh sebulan. Lumayan banget sih. Ada potongannya. Tapi belajar bahasa Jepang kayaknya susah banget. Mending saya bahasa Arab aja udah. Cuman di Arab gak ada lowongan kayak di Jepang. Oke, jadi maksudnya tergantung kita menafsirkannya ke arah mana. Kemudian Firaun itu ingin bertaubat, tetapi dia udah ada di ambang sakaratul maut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man rab wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Jadi ketika nyawa sudah ditarik dari ujung kaki, kemudian lutut bertaut, betis bertaut karena kesakitan, kemudian udah sampai di sini tenggorokan ya, sampai di tenggorokan nyawanya, saat itulah Allah menutup pintu taubat. Kenapa saat itu Fir'aun bertaubat? Karena kata Allah, wa dhanna annahul firaq. Saat itulah orang biasanya sadar. Saat itulah orang biasanya sadar kalau dia akan mati. Wa dhanna annahul firaq. Inilah firaq. Firaq itu perpisahan. Inilah perpisahan saya dengan dunia. Ini perpisahan saya dengan keluarga. Semua orang sejahat apapun di dunia, kalau rohnya sudah nyawanya sudah di sini, tiba-tiba dhanna, dia langsung sadar. Oh inilah waktu perpisahan. Oh bentar lagi saya mau mati. Dia tahu dia mau mati. Bukan sekarang ini sakit banget, mungkin ada sembuhnya, enggak. Ini benar-benar mau mati. Bahkan dia udah melihat malaikat kematian. Saat seperti itulah semua orang pasti pengen bertaubat, nyesal dengan dosa-dosanya, nangis, pengen balik lagi ke dunia. Tapi itu kenapa Allah berikan kesadaran bagi orang mukmin sebagai rahmat supaya dia berbahagia karena bentar lagi mau dapat surga. Bagi orang yang durhaka sebagai azab pertama sebelum azab yang lebih berat. Jadi itu bukan taubat yang syariat di dunia sebab akibat,
tapi sudah sebuah kesadaran yang Allah munculkan untuk antara memberi rahmat atau menghukum. Jadi udah nggak berlaku lagi sebab akibat atau hukum taklif seperti dunia. Udah nggak dapat taklif. Taklif itu apa? Taklif itu beban hukum syariat. Udah nggak ada taklif bagi orang yang ada di posisi seperti itu. Lalu apakah keadaan Firaun itu ketetapan Allah? Ya. Tapi tahukah kita takdir itu ada dua. Ada takdir mubram yang tidak berubah, ada takdir mu'allaq yang berubah. Kalau takdir yang berubah, Allah bilang wahadainahu najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu untuk fujur. Fujur itu durhaka, takwa itu taat. Mau durhaka atau taat, terserah kamu yang pilih. Dan itu bisa berubah. Sehingga keadaan Firaun akhir hayatnya adalah pilihannya. Dan itu semuanya berlaku sesuai dengan ketetapan Allah. Dan Allah menetapkan dengan pilihan-pilihan yang diberikan kepada manusia. Tapi ini pembahasannya akidah dan agak panjang. Agak rumit membahas ini secara singkat. Nanti terjebak di dalam, nanti takutnya ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada segala macam ya. Kita mending Ahlus Sunnah wal Jamaah aja, bahwa semuanya ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan kita pilihan bagi hal-hal yang sifatnya mubram, tidak yang bagi hal yang sifatnya mu'allaq, bukan yang mubram. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, terima kasih kepada 5 penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tiba saatnya kita di akhir acara, tidak terasa ya sahabat-sahabat semuanya, ini sudah mau jam 12. Sedikit saya menyampaikan inti dari 2 poin yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi, yaitu mengenai kenyataan fitrah manusia ya, bahwa berbuat salah merupakan sebuah fitrah. Tidak mungkin manusia itu tidak berbuat salah. Kemudian taubat itu tidak ada kadaluarsanya, karena hidup itu hakikatnya adalah antara kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Sebelum ditutup, nanti saya mohon kesediaan Ustadz Hanan Attaqi untuk membacakan doa. Kita juga nanti, maaf ini langsung borongan ya, ada sesi foto bersama. Nanti Ustadz setelah doa mohon turun di sini berfoto bersama dengan jamaah semuanya. Dan sebelum ditutup saya mau kasih pantun lagi ya, satu lagi nih. Tapi nggak pakai cakep, sekarang pakainya amin gitu ya. Iya. Sekeluarga jalan-jalan ke kota Mekah. Amin. Maunya sholat berlama-lama. Amin. Semoga kajian hari ini membawa berkah. Amin. Membawa rahmat untuk sesama. Amin. Baik Ustaz, kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik wa lakal hamdu midada kalimatik wa lakal hamdu ya habibana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. Wahai Allah, Engkaulah pencipta yang menciptakan semesta, menciptakan kami dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang menciptakannya dengan penciptaan-Mu yang sempurna. Engkau yang merawatnya, menjaganya, memeliharanya, mengaturnya. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang berjalan dan terjadi kecuali dengan ilmu dan kehendak-Mu ya Allah. Engkau ilman, Engkau qudrah, Engkau iradah, Engkau yang memiliki segala pengetahuan. Semua terjadi dengan pengetahuan-Mu. Engkau yang berkehendak dan Engkau yang mampu. Tidak ada yang berjalan kecuali sesuai dengan kehendak dan kemampuan. Ya Rabbana, kami berserah kepada Engkau ya Allah. Kami serahkan hidup kami, masalah kami, keluh kesah kami, harapan-harapan kami hanya kepadamu saja ya Allah. Kami pernah berharap kepada manusia lalu kecewa. Kami pernah datang kepada manusia lalu ditolak dan kami juga kecewa. Kami tahu Engkau satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan. Maka kami datang kepada Engkau ya Allah dengan membawa dosa-dosa. Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang seandainya ada baunya, mungkin tidak ada seorang pun yang akan duduk di sebelah kami, saking busuknya bau dosa-dosa kami. Manusia menjauh dari kami, mungkin karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau tidak ya Allah. Engkau tidak akan menjauh ketika hamba-Mu mendatangimu. Engkau menunggu hamba-Mu di malam hari jika dia berbuat dosa di siang hari, agar dia bertobat kepadamu. Engkau menunggu di siang hari bagi hamba-hamba-Mu yang berbuat dosa di malam hari, agar dia juga bertobat kepadamu. Engkau terus menunggu kami. Maka kami datang kepadamu ya Allah dengan membawa dosa-dosa, membawa sekian banyak masalah, membawa sekian banyak keluh kesah, membawa beban-beban yang berat di punggung kami. Kami datang kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni dosa kami, membukakan pintu rahmat untuk kami, memaafkan kami dan memberi kami kesempatan berikutnya, agar Engkau mengangkat beban kami, agar Engkau menyelesaikan masalah kami, agar Engkau menunaikan hajat kami, agar Engkau wujudkan harapan-harapan kami, agar Engkau sembuhkan luka-luka kami ya Allah, luka zahir, luka batin, agar Engkau bukakan kebutuhan-kebutuhan dari setiap masalah kami. Engkau bukakan jalan keluar untuk setiap kebutuhan kami, agar Engkau beri kami petunjuk, agar Engkau tuntun setiap langkah kami, rasa kami, pikiran kami, dan hati kami ya Allah. Kepada Engkau lah kami berserah ya Allah. Kepada Engkau lah kami bertawakal dan beristislam ya Allah. Tuntun jalan hidup kami. Jangan biarkan kami sendiri di masa-masa sulit kami, karena kami bodoh, kami lemah, kami tidak berdaya tanpamu ya Allah. Engkau satu-satunya harapan kami yang tidak akan pernah mengecewakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi